gitu udah hilang, ketika nyampe ke atas itu semua hilang. Oke. Jadi Berarti gengs, dari tadi yang beliau bicarakan saya dapat simpulkan mungkin tidak jauh ya, apapun yang kita lakukan itu butuh sebuah proses perjuangan di mana orang juga menuju kesuksesan itu nggak langsung ujuk-ujuk sukses gitu ya kan. No instant. Yes, I know, but perlu proses yang ini aplikasinya seperti mendaki gitu. Kita berbekalnya apa untuk mencapai suatu puncak tuh. Ibaratnya kalau di kehidupan kan kita bekalnya ilmu, skill gitu. Kalau di mendaki kan kita bekalnya logistik, kemampuan fisik gitu ya kan. Nah, ini abang-abang ini gimana nih menurut abang yang dunia pendakian sekarang nih? Menurut abang nih bagaimana nih yang banyak anak-anak yang tersesat di gunung langsung apalagi ya? Langsung dengan simpelnya mereka gitu mencoba gunung-gunung padahal mereka pakai treknya juga trek jalur umum gitu loh, resmi ya. Iya. Ini menurut abang-abang ini gimana nih bang nih? Oh ya, yang ini nih bicara dulu nih dari tadi bengong aja. Bapak ini dibayar buat ngomong pak? Oke, siap. Iya silakan pak. Kalau menurut saya lebih ke disikapi dulu lah buat manjat itu prosesnya, mendakinya seperti apa gitu. Soalnya kita kan langsung berbenturan dengan alam, ya namanya alam. Kadang-kadang bersahabat, kadang-kadang dia juga nggak bersahabat gitu. Ya. Banyak hal yang kita tidak duga lah di perjalanan. Perlu dipersiapkan lebih awal ya pak ya. Harus itu ya? dipersiapkan lebih awal gitu. Yes. Dari mulai mental, fisik, logistik segala macam lah. Ya oke. Ya, 180 derajat itu berbeda gitu kehidupan kota sama di hutan. Yes. Jadi ketika mereka tersesat, terus cara membaca alam, kontur alam, misalkan kita mendaki nih, karena gunung itu nggak langsung lurus mengkerucut, pasti ada lembah, ada kaki-kaki gunung itu. Nah, kebanyakan yang mendaki itu nyarinya ke bawah, padahal itu lembah. Kalau misalkan tersesat itu nyarinya yang agak-agak tinggi gitu, punggungan itu. Kalau udah nyampe situ otomatis kita nggak akan terhindar dari jurang gitu. Karena sampai ke bawah kalau misalnya dari atas tuh kan itu gunung kan begitu ada kakinya itu. Nah, kita turunnya itu lewat kaki itu aja, jangan keluar dari jalur itu. Kalau misalkan itu gunung yang baru kita daki, kayak kemarin kita mendaki tanpa jalur gitu kan, bikin jalur sendiri. Padahal kita ngedon nggak ada jalur. Yang saya lihat itu, itu masih ada langit, kelihatan langit. Udah kita gitu. Jadi patokannya itu seperti itu. Kita lihat, ini kadang yang satu ada cahaya-cahaya gitu ya di kata yang paling depan tuh, ini kemana jalurnya, kiri apa kanan? Padahal dalam hati saya tuh ini ke kiri apa ke kanan gitu. Tapi saya liatin, ke kanan gitu. Habis sampai kanan, ini kemana lagi nih? Kiri atau kanan terus kayak gitu. Alhamdulillah sampai jalannya itu ketemu. Berarti persiapkan lebih dini, gengs. Kalau mau mendaki, persiapan fisik dulu, keilmuannya, langsung referensi tentang gunungnya juga dicari ya Pak ya. Jadi tidak tersesat gitu. Jangan sampai mati di hutan. Sekarang nih setelah lama tidak mendaki, ada tidak nih satu kerinduan nih abang-abang ini ya kan, untuk mendaki lagi atau sekarang lebih ke apa gitu? Sebetulnya ada ya gunung yang saya ingin daki itu, Gunung Jaya Wijaya gitu. Oh iya ya. Itu sangat saya ingin mendaki ke sana. PR satu lagi tuh ya? Iya itu. Jadi kalau saya lihat di YouTube atau di orang yang lagi mendaki di Gunung Jaya Wijaya, rasanya hati itu mulai tumbuh lagi pingin mendaki gitu. Tapi kalau untuk gunung-gunung yang biasa lah gitu, yang di bawah kelas 3.000 ya Pak ya? Ya, kelas 3.000, 4.000 ke bawah lah itu ya nggak terlalu bersemangat lagi. Apalagi kalau gunung yang udah
kita pernah daki gitu, ada temen yang pingin kayak Gunung Gede, Cikuray atau Merapi, apalagi masih banyak lagi, Semeru kayak gitu. Rasanya gimana ya? Nggak terlalu greget ya Pak Iya, ya ketika di perjalanannya ya kan? Karena kita udah tahu gitu Iya, kan posisinya di atas tuh seperti tidak menemukan apa. hal yang baru ya Pak ya? Iya, itu. Oke gengs, menarik sekali. Ya, kalau sekarang kegiatannya mungkin lebih apa nih kesibukannya sekarang nih abang-abang ini nih? Kalau yang itu saya tahu nih. Kalau Hunting. kalau saya sekarang ya paling kalau untuk melepas kerinduan ini ke alam itu kita main ke sungai, Iya. ke bukit-bukit. Iya kayak Di sekarang situ, ini iya. ya Pak ya. Itu juga kalau ke sungai yang ada adrenalinnya ya, kayak kita loncat dari tebing ke bawah gitu kan. Oh my Masih God. ada itu video-videonya, saya itu Gila loncat-loncat. juga ini. Apalagi di bawah buaya ya Pak. Ya gitu. Itu loh. Nah, saya waktu ke apa ya? Curug Halimun itu. Ya. Curug Halimun, kita ke sana bertiga tanpa safety itu. Oh yes, Padahal I ada know. tebing sekitar 30 meteran, itu benar-benar vertikal tebing. Betul. Kayak itulah tebing. Iya. Itu jadi pas waktu turun ke situ saya Pakai akar pakai ya. akar. Adanya akar ya, kita pakai akar. Malah kata temen yang satu, ini kita bisa pulang apa enggak? Oh my God, cuman main doang, geng. Cuman main doang. Mainannya kasar ini mah mainannya. Kasar. Jadi kalau untuk yang belum terbiasa jangan ditiru lah itu. Bahaya gitu. Iya. Tapi Pak, setelah saya dengar-dengar gitu ya, setelah berhenti mendaki gunung, katanya Bapak nyalonin kades sama ini yang satu ini jadi sekdesnya, itu benar gak Pak itu rumor itu Pak? Iseng-iseng. Oh iseng-iseng aja, gagal berarti. Ya, iseng-iseng aja. Sebetulnya nggak ada niat kalau untuk nyalon kades itu sebetulnya. Proses aja ya. Proses ya Pak. Pengen ngalamin aja. Oh, Karena gitu. mendaki gunung udah, kerja di kantoran udah, di sekolahan jadi guru udah gitu, apalagi ketika ada kesempatan nyalon kades, saya ikutan nyalon. Malah orang tua aja nggak tahu gitu. Nggak tahu ya. Teman-teman nggak tahu. Tahu-taunya saya udah terdaftar sebagai calon kades gitu aja. Ada Jangan ditiru sebetulnya. ada minat lagi gak Pak? Sebetulnya kalau Allah mengizinkan ada orang yang mendukung ya nggak apa-apa. Kalau Kalau misalkan basicnya Pak dari naik Maju ya? gunung itu dia nekat terus Pak. Iya. Dia nyalon Nekat. kades juga dia nekat. nekat aja. Kan. Oh my God. Nggak ada sistem Ini dia. mundur lah istilahnya. Kalau udah dia masuk nih, udah masuk aja. Perjuangan terus lanjutkan gitu ya. Di depan kan mau ada ular, mau ada harimau, mau ada tebing, nggak ada jalur, nggak ada jalur, udah jalan aja gitu. Mantap Sebetulnya sekali. jangan ditiru lah seperti itu. Ini dia pendaki yang nyalon kades ya tapi gagal. Tapi nggak apa-apa. Itu Jangan juga salah. jadi keilmuan juga itu. Itu presiden kita Jokowi dan dulu pendaki gunung juga sebetulnya. Wah, salut untuk Pak Jokowi. Bapak dari tadi terus ngerokok aja. Ini mah nggak Oh, ada ini mah. bacotnya Pak. Penyemangat Pak. Oh. Kalau nggak ada ini di gunung kita kesepian Ya. Pak. Dan kita bako aja jalan lah, nggak ada rokok. Oke. Ini sebagai penutup nih Pak, saya nih mau apa? Mau nanya lagi nih. Nutup aja nanya ya kan. Nggak apa-apa sih. Ya, oke. Ini makna gunung buat abang-abang ini apa sih gitu ya? Sebenarnya sehingga apa ya? ingin lagi gitu mendaki gunung itu. Jadi makna gunung itu menurut Bapak itu seperti apa gitu? Ya mungkin kalau menurut saya sih semua gunung tuh sebetulnya sama. Tiap sekali pendakian tuh sama. Cuman ada beberapa hal yang mungkin yang kita dapatkan tuh feel-nya tuh. Oke. Secara apa? Ilmunya, secara pengalamannya, terus juga yang kita dapatkan feedbacknya lah. Ketika setelah berkali-kali kita naik gunung ya terasanya tuh bukan pas kita udah naik turun langsung kerasa gitu loh. Tapi setelah sesudahnya kita ternyata kita dibandingkan apa di kehidupan yang sebenarnya lah gitu kan. Ada beberapa hal yang hikmahnya yang kita bisa ambil gitu. Ya. Banyak lah yang kita ambil. Mungkin dari saya, terus Bang Ali Api, Sabam gitu kan. Iya.
masing-masing feel-nya itu berbeda. Walaupun sekarang aja misalnya kita naik ke sini, main ke sini bersama-sama, tapi yang feedback buat kita masing-masing itu berbeda gitu loh. Iya. Ikan ketinggalan ini. Iya, nyampe ikan tadi ketinggalan, geng. Kita ceritanya tadi ya, kita review dulu. Mau bakar-bakar kita, geng, di sini, geng, ya kan? Dengan pemandangan yang indah gitu. Taunya ikannya ketinggalan. Habis ikannya ketinggalan, kecapnya jadi saus, geng. Tapi it's okay, itu cerita itu. Iya. Itu akan menjadi Ya, oke, sekarang paling titip aja Ya. buat para pendaki, alamnya dijaga, kebersihannya dijaga. minimal Terus sampah ya, Pak, juga ya. iya. Terus juga dari kita pribadinya juga harus dijaga keselamatannya gitu loh. Oke, Jangan asal kita mau ngedaki langsung berangkat nggak mikirin resiko gitu loh. Iya, ada keluarga yang menunggu di rumah ya. Itu. Karena setiap Iya, penagihan itu sekarang Bang ada, Ali Apin nih gimana nih? ada risiko gitu kan. Pit Iya. kita, badan kita pit dari bawah, tiba-tiba di tengah jalan itu di gunung itu kita keram Alah, sorry, Pak, kentut saya barusan, ya, Pak, ya. nggak apa-apa. Tapi nggak kena angin ya, Pak, ya? Nggak apa-apa. Ah. Jadi banyak itu sampai teman saya itu sampai pingsan di tengah jalan, pernah ngalamin 2010 mendaki di tengah jalan pingsan. Ya intinya gunung ini kan sebuah paku bumi gitu ya. Iya, maknanya. Kalau maknanya, kalau nggak ada gunung, alam ini nggak bakalan seimbang gitu kan. Penyeimbang bumi itu ya itulah gunung. Iya. Makanya sebagai pendaki kita harus menjaga. Oh ini ketika nyampe ke gunung lah, bukan kita selfie atau foto-foto. Betul, banyak saya naik gunung, banyak kan nggak ada foto sebetulnya kalau Sebelum dulu. itu ya, Pak, Ya ya? sebelum itu nggak ada. Belum sosmednya rame banget kayak sekarang Tapi gitu kan. kenapa saya pingin lagi mendaki. Karena itu tadi itu feel-nya itu nggak, setiap kali mendaki itu berbeda gitu. Pengalaman kita mendaki ke Kerinci, ke Ciremai atau ke Semeru, Iya. terus yang lainnya yang banyak itu berbeda gitu. Oke, Walaupun udah nyampe atas, ya paling kita berucap subhanallah aja. Sampai di Gunung Kerinci kita itu adan itu subuh jam 5 Iya, sampai ya. menangis kan. Iya. Menangis Yang itu nangis sama- siapa itu, Pak? Hah? Yang nangis itu siapa ya? Ujil lah. Iya ya. Dilihat dari badannya dia sangar gitu Iya, kan. sangar ya, Pak, ya. Tinggi, hitam, Tinggi. sangar. Oh, Tapi sedap banget. begitu naik atas gunung dia menangis. Ayo, my God. Dia gitu feel-nya sama kita. Subhanallah Pengalaman banget ya, dia. Pak, ya. Ada orang ya kayak gitu ya, Iya. Pak, ya. Badan Mungkin gede, hitam Pak Giri ya. Pak Giri kan nggak tahu dia bagaimana perjuangan naik itu, belum ngalamin gitu. Iya. Kalau yang sampai menangis, Iya. waktu pertama saya bawa kelompok 14 orang, cewek-cewek, bapak-bapak gitu, pengen naik gunung gede, pas nyampe atas hujannya bener-bener, dari bawah saya udah peringatkan nih, tolong baju-baju dikantongin plastik. Mereka nggak ngerespon gitu. Iya. Kirain nyampe Menarik, atas. menarik. Pas begitu nyampe atas, hujan itu badai bener-bener. Oke. Itu tangan-tangan itu sampai ke menggigil. Sampai keriput-keriput gitu ya, saking udah mau kedinginannya. hipo lah, saya Iya. kelihatan udah mau hipo. Dari situ saya inisiatif cari kayu bakar sedikit-sedikit, kita bakar-bakaran gitu kan. Oh ya, bikin api unggun ya, Pak, ya, bikin buat api. ngangetin badan. Sekarang kita udah banyak bicara, dapat hikmahnya juga dari mereka ini, pendaki-pendaki. Yang menurut saya sih lebih amazed lah. Mereka itu lebih natural mendakinya. Langsung, cuman catatannya mereka juga mendaki meskipun tidak ibaratnya tidak sekolah. Cuman mereka juga persiapannya juga matang gitu. Langsung mereka juga hidupnya lebih banyak di tempat di alam gitu kan. Jadi ketika ketika mau mendaki itu mereka juga sudah terbaca gitu. Kita udah memperhitungkan. Iya, memperhitungkan banyak halnya gitu, termasuk keselamatan. Ya sebelum, kalau untuk pemula-pemula ya jangan dulu kita lihat di medsos gunung yang tinggi ya, di atas 3.000 2.000. Iya. Kita ngedaki aja yang kayak gini-gini aja lah dulu. Ya, perbukitan ya. Perbukitan, Oke, suasana. Karena ilmu itu didapat dari bawah dulu gitu kan. Betul. Juga saya waktu SMP, SMA itu nggak langsung gunung gede, gunung yang tinggi-tinggi yang terkeren-keren, apalagi dulu kan nggak ada media sosial, nggak tahu itu di atas
Gunung Gede itu seperti apa, atau di atas Gunung Cermai itu kayak apa gitu kan. Yang Jawa Barat kan nggak tahu. Oke. Tahu-tahunya malah udah ke sini 2010-an ke sini. Kalau sebelum 2010 kan nggak tahu gitu gimana. Iya ya, mantap juga. Jadi itu. saya mendaki tuh ya gunung-gunung kecil aja yang kayak gini, bukit-bukit, 2 iya. hari 2 Untuk malam mengasah kayak gitu. keilmuan ya, Iya. Pak ya. Oke, terima kasih semua ini abang-abang ini. Keren banget, inspiratif banget, gengs. Next time kita undang lagi ke channel Giri Banaspati ya kan. Oke, geng, kita signing out. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton terus biar banyak iklannya dan kita bisa berangkat umroh. Next time kita ini lagi di video lebih keren lagi. Kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang nggak terlalu keren sih sebenarnya, cuman ya inspiratif. Terima kasih semua. Signing out. Jangan lupa subscribe. Kalau nggak di subscribe, Likes ya, likes. tonton aja yang kenceng, tontonnya yang lama aja. Oke, terima Beli kasih. kuota yang banyak ada. Salam dari Bing Jeng. Capek nggak buat. Tahu emang tuh aja.